Baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah. Polisi saat ini masih memeriksa 8 orang saksi termasuk orang tua korban untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS. Polisi menyebut tidak ada petugas keamanan di rumah mewah saat korban dianiaya pelaku. Korban hanya bersama kakaknya saat peristiwa terjadi. Polisi juga tidak bisa mendapat bukti CCTV di rumah mewah karena rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Polisi memastikan kasus ini sebagai pembunuhan bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak, Cuk? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Pembunuhan, jadi bukan perampokan. Kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus, walaupun bisa 9 tahun tapi ketaatan pada orang tua itu luar biasa. Anak seorang politisi PKS tewas setelah mendapat penganiayaan berat di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember lalu. Setelah memeriksa 8 orang saksi dan melakukan otopsi, polisi memastikan korban tewas bukan karena perampokan, melainkan pembunuhan. Polisi menemukan sejumlah luka senjata tajam pada tubuh korban. Pasca peristiwa pembunuhan, rumah mewah ini masih dipasangi garis polisi. Dari hasil pemeriksaan saksi diketahui, korban sempat menghubungi orang tuanya untuk meminta pertolongan sebelum dianiaya. Tak ada petugas keamanan di rumah mewah ini, sehingga korban hanya bersama kakaknya saat penganiayaan terjadi. Korban pertama kali ditemukan terluka parah oleh saudaranya, hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawa korban tak tertolong karena sejumlah luka senjata tajam. Polisi memastikan CCTV di rumah ini rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai, korban bukanlah target utama pelaku. Antara perilaku dengan motif belum tentu linear, bahwa sekali lagi belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tetapi pihak yang menjadi pihak kepentingan si pelaku adalah pihak lain, namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut, maka dicarilah pihak pengganti yang dalam hal ini adalah korban. Polisi kini sudah memeriksa 8 orang saksi untuk mencari pelaku dan motif pembunuhan anak politisi PKS. Tim Liputan Kompas TV.